Sungai itu disebut Lampung. Ngandang ini tuh apa? Oh, kelapa. Jadi dia 87 mata angin, Oke. pahlawan Sumatera Selatan. Siapa? Selain beliau, Akagani juga pahlawan kita cuma ada dua, Sultan Mahmud. Dulur Mangle ya. Iya. Tadi sudah disebut banyak budaya Palembang. Tadi mulai dari tanya. Nah, tersebut juga tadi makanan bicaranya ada upacara-upacara. Nah, aku juga ada judul makan hidangan. Iya. Apa dia maksud makan hidangan? Jadi ini Wale, ini Ah. agak promo dikit apa pun. Ini buku kami yang baru terbit tahun 2021. Buku cek lagi ini. Iya, jadi 2019, 2020, Ah. 2021 kami berusaha komitmen untuk minimal 1 tahun 1 buku. Luar biasa. Komitmen kami. Luar biasa. Karena kami dulu sering nulis di 2008, 2009, 2010, kemudian stagnan Oh, karena kesibukan. oke. Jadi kosong, jadi ada sesuatu yang hilang. Padahal sebenarnya, mohon maaf, ini kita ngomong umur kita terbatas. Betul. Kalau tidak kita barengi dengan karya, tidak kati yang kita tinggalkan generasi milenial Betul. tadi pertanyaan awal. Betul. Jadi dengan ini kami bisa meninggalkan sebuah kenang-kenangan lah untuk generasi yang akan datang. Meskipun mungkin tidak bagus-bagusnya tulisan kami, Iya. tapi kami setidaknya berusaha untuk meninggal. Ini loh budaya kita, Betul. ini loh sejarah kita. Jangan sampai dilupung. Jangan sampai diluput. Kalau tidak ditulis, hilang. Hilang betul. Karena tradisi tulis ini sangat sulit di kita Sumatera Betul. Selatan ini agak sangat sedikit. Hmm. Bukannya maksudnya hampir merata, bukan, tapi hanya orang-orang tertentu yang mungkin. Makanya gerakan literasi ini sekarang kan oleh pemerintah pusat pun digalakkan. Betul. Nah, kita mendukung program pemerintah, ya, betul. salah satunya gerakan literasi seperti ini. Literasi budaya. Pribadi minimal kami punya komitmen 1 tahun 1 buku. Luar Syukur-syukur biasa. bisa 2 atau 3. Sebenarnya sudah banyak daftar tunggu naskah yang siap kami terbitkan. Ada buku Rumah Buncit, juga ada buku Pangeran Abdul Habib, dan ada yang beberapa buku-buku lain, termasuk buku Tanjak. Buku Tanjak ini sudah kami siapkan, tapi memang belum kami launching. Oh, sudah. Harusnya 2021, tapi keduluan Oke. makan hidangan. Nah, pertanyaan ini. Iya, makan hidangan itu apa? Makanan dia? hidangan ini sebenarnya ini menyesuaikan karena ini diterbitkan oleh pemerintah Kota Oke. Palembang yang Oke. sedang lagi mengusulkan WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, dia Tak Benda. mengusulkan namanya makan hidangan, makanya kami menyesuaikan. Tapi ini kalau di masyarakat kita lebih dikenal dengan ngidang. Hidang. Nah, Hidang betul. Ngidang. Jadi ngidang itu menghidangkan makanan, terutama makan nasi. Kapan disajikan? Nah, biasanya pada saat kenduri atau pesta atau nikahan di Palembang. Itu- Misalnya perkawinan, sunatan, misalnya akikah dan lain sebagainya. Itu setiap warga Palembang Biasanya mah ini makan hidangan. Makanan hidangan itu Wale, misalnya ini kita jadikan contoh. Ya. Ini tentang hidang kan? Ya, ngidang. Jadi Mhm. jadi ada banyak kunonya ini. Nah, Oh, ini iya. tapla meja misalnya. Ah. Nah, jadi yang pertama dibawa nampan dulang nasi, Nampan, nasi minyak. oke. Ditaruh di tengah di sini. Ya. Nah, lagi yang ngobeng ini petugas yang nganter makan ini. Oh, itu ngobeng? Iya, ngobeng beda. Makanya zaman sekarang banyak beda. Ada yang ngobeng, ada yang ngidang. Oh. Nah, jadi sebenarnya yang ngobeng itu yang membawa makanan itu untuk Oh. ke sini. Nah, kemudian disajikan namanya ngidang. Hidang. Pertama nasi seperti ini ya. Kemudian pulur. Pulur itu kalau di sini inilah yang pelengkap lauk tadi, ada nanas, ada sambal, ada acar. Pernah nggak nemuin Pak Ale? Pernah. Nah, jadi itu ditaruh pulur dan dia harus naruhnya Pak Ale, rumusnya berhadapan. Kalau aku naruh di sini sambal, maka sambalnya di sebelah sini Pak Ale. Ini ada nasi ya, tengah-tengah nasi ya. Jangan Pak Ale dari sambal sini sambal, kalau makan sambal laju. Oh, yo, ayo tak nyawe. Nah, itu pertama pulur. Lagi berikutnya baru iwa. Ya. Nah, iwa jangan salah pengertian Male. Karena jika kamu iwa itu cuma iwa yang Ya, sungi itu. sungi itu. Iya, iwa itu bisa ayam, bisa Oh. babi, bisa bentuk beraneka ragam itu termasuk lakari misalnya. Lauknya, Sate, ya. lauknya, lauk pauk kalau bahasa Indonesianya. Lauknya. Nah, lauk pauk juga dengan teknik yang sama. Ah. Kalau di sini taruh malbi, jangan sebelahnya malbi lagi. Lagi makan daging, tidak makan ayam kamu. Tapi galak. Iya, akhirnya mandi, ayam, sayur, Oh, buncis, bervariasi, berbagai. ya. Supaya dia adil berseberangan. Seberangan. Jadi tekniknya mudah kalau kita memahami. Untuk porsi berapa wong sekali ngidang? Ngidang ini tuh apa? Oh, ngapa? Ya, jadi dia 87 mata angin. Jadi 1, 2, 3, 4, Tak boleh 5, lebih? 6, 7 lah. Tidak cukup lagi. Oh, iya. Itu nggak ada kita itu. Akhirnya. Bukan, kita itu. 1, 2, Ah. 3, 4. Betul. Sudut sana 5, 6, 6. 7, 8. Nah, ditaruh kemana lagi melebih? Oh,
Oh iya. Tidak masalah sebenarnya nak 10, cuman posisi dodanya tidak muat lagi. Dan kita menunjukkan 8 penjuru mata angin. Tengah-tengahnya adalah sentral. Maka kalau kita galikan dengan kearifan Sumatera Selatan jadi Batanghari 9. Palembang sebagai sentral ibu kota. 8 tambah siko 9 itu maksudnya. Iya. Oh, aduh maknanya kan. Iya. Oh, dulur mangle. Nah, kapan kita dengar kesakius boleh mu tak? Pajak 2 jam. Pajak 2 jam. Oh, tak kelakar kita ini tapi bakal yang berguna. Nah, cerita soal makan hidangan dan sampingnya ini kucing ada rumah rakit Palembang. Iya. Mana rumah rakit? Jadi Palembang ini mengenal 3 arsitektur rumah. Ada rumah limas, ada rumah gudang, ada rumah rakit. Nah, lain-lain kalau ini khusus aku bahas rumah rakit. Oke. Kalau rumah limas itu rumah-rumah Palembang yang ada kijingnya bertingkat. Pernah masuk yang di museum? Ya. Nah, ada lantai lagi. Nah, itu namanya rumah limas. Kalau rumah gudang dia lurus baik, tapi tetap panggung. Tetap panggung. Ya, tapi lurus dan atapnya cuma gudang ya, manjang itu. Nah, Itu rumah gudang. ya kalau rumah limas kan Betul. kayak piramid seperti itu. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang balik ke rumah rakit. Rumah rakit. Rumah rakit ini rumah di pucuk banyu. Rumah terapung kalau jiwang luar tuh. Rumah terapung uji itu rumah rakit Rumah rakit karena bahan bakunya dibuat dari rakit, terutama untuk Indian embun itu pakai bulu-bulu, bambu-bambu rusak itu. Kalau zaman sekarang malah ditambahi tong, drum misalnya, supaya untuk nimbul kan. Kalau dulu murni cuma rakit baik. Baru di pucuknya kayu-kayu balok kan, baru dia negakkan rumah. Nah, yang gambar ini kebetulan rumah yang modernnya. Rumah rakit yang sudah modern sudah diperpaduan dengan seni atap limas. Kalau yang asli cuma gudangnya itu baik. Ngapung buat rumah rakit tuh. Mungkin Karena ini Palembang ini kan peradabannya Sungai Musi, Wale. Iya. Jadi hidupnya di kehidupan urang nadinya di sepanjang Sungai Musi. Bahkan kalau kita ngomong Sumatera Selatan itu kalau dulu nyebutnya negeri Palembang. Negeri Palembang itu bukan Palembang bae, tapi Sumatera Selatan. Jadi negeri Palembang itu kan 9 Batanghari 9. Betul. Batanghari 9 dari 9 sungai tadi. Maka kehidupan utamanya ada di sungai. Jadi untuk tetap tinggal di sungai itu ya salah satunya muncullah tradisi rumah rakit. Nah, ada sejarah lain juga selain itu juga untuk para pendatang biasanya datang ke Palembang, dia ditempatkan di sepanjang rumah rakit itu. Untuk yang keluarga sultan dan sebagainya dia sudah terletak di daerah. Makanya ada keraton Benteng Kota Besar itu kan sebagai istananya sultan. Dan keluarga-keluarga besarnya ada di Jalan Temon, di Sekana segala macam itu kan. Nah, mereka tinggal di daratan. Rumah rakit ini biasa diperuntukkan untuk tamu dan para pendatang yang memang tidak punya tanah segala macam, dipersilakan untuk tinggal di atas banyu atau di atas air. Makanya jadi rumah rakit. Kalau sekarang mana masih ada ya kira-kira? Masih Masih ya. Tapi berkurang karena perubahan peradaban. Sejak zaman kolonial itu mulai bangun jalan, mulai bangun jalan, bangun komplek, bangun perkantoran. Betul. Akhirnya konsep perumahan itu berubah dari yang ngadep sungai, kalau memang ngomong laut, mulai ngadep. Saking besarnya Sungai Musi. Iya. Artinya kalau misalnya ketemu orang tua, nak kemana cek? Nak ke laut. Jangan kau mikir ke Bangka sana. Yang ada lautan itu. Tapi ke Sungai Musi. Jadi orang Palembang kalau ke arah Sungai Musi namanya ke laut. Kalau arah naik ke sana ke darat. Nah, jadi itu. Nah, sekarang oleh pemerintah Belanda konsep itu dirubah. Jadi dia bangun jalan-jalan termasuk jalan Sudirman sekarang, jalan yang disebut dengan Jalan Tengkuruk itu, Jalan Merdeka dan sebagainya. Dia mulai membangun. Nah, konsep itu berubah dari yang peradaban sungai menjadi peradaban darat. Nah, itu juga salah sebabnya sampai sekarang kita meneruskan konsep itu sehingga kita banyak menimbun sungai, Wale. Nah, ini agak kritik ini. Banyak sungai-sungai yang mati, banyak sungai-sungai yang buntu, tertimbun dan lain sebagainya. Tempat pengairan tempat pengaliran air banyu juga habis, juga banjir. Nah, itu konsepnya. Wong zaman dulu ngapa dia bebas banjir? Sebenarnya banjir itu ada, tapi dia mengikuti alam, kan pasang surut. Betul. Begitu dia pasang naik banjir, begitu itu turun. Dan rumahnya bertiang.
Sederhana sebenarnya. Pemikirannya itu menyesuaikan alam. Betul, kalau kita bebas belajar mesti jadi rawat sungai ini, lah. Jangan ditimbun nanti bangun segala macam. Rawa-rawa habis. Urusan pemerintah lah yang dengarkan ini ya. Oh iya. Nah sekarang ini aku tertarik dengan buku ini apa namanya ini? Akagani. Akagani. Ini buku spesial oleh. Ngapo dia buku spesial? Ini pahlawan kita. Salah satunya Akagani. Siapa beliau? Beliau ini gubernur militer pertama Sumatera Selatan. Gubernur pertama. Dan juga pernah jadi menteri. Selain dia pahlawan, pernah jadi menteri dan dia tinggal di Palembang, besar di Palembang, tinggal di Palembang dan berjuang untuk Sumatera Selatan. Nah, sekarang rumah tempat beliau tinggal ini sekarang ada di Simpang Kenten sana ya. Betul. Jadi di belakang SPBU ada di belakang itu rumah beliau dijadikan museum. Nah, setelah museum Akagani. Setelah kami main-main ke sana, kan kita identik dengan Akagani itu cuma perjuangannya sebagai tokoh militer, tokoh politik, segala macam. Ternyata di situ ada karya-karya puisinya. Siap. Akagani beliau. Mereka ini ternyata seniman juga, sastrawan juga. Dia main film, kemudian dia buat puisi. Nah, di situ kami tergugah. Kami ingin mengangkat cerita lain dari si Akagani ini, bukan hanya dilihat dari sisi politik, politik atau militer. Iya, dia kan sebagai tokoh politik, tapi ternyata dia sastrawan. Itu yang membuat kami menerbitkan buku ini. Jadi kami cari di museum itu, kami ketemu dengan pengelola dan anaknya, salah satunya, dikumpulkan naskah-naskah itu, banyak puisinya. Kumpulkan, kita rangkum di samping kita buat biografinya juga sedikit untuk mengantarkan pembaca, sehingga inilah bahwa Akagani tokoh punya talenta yang luar biasa. Jadi ini banyak memuat puisinya. Puisi Dan catatan-catatan harian dia. Dari yang dibukukan ini apa yang diungkap oleh Akagani? Kayaknya puisinya terkait perjuangan. Lebih banyak karena masanya pada itu berjuang. Misalnya dia ngomong tentang heroik menentang penjajah. Misalnya dia menanamkan moral kita harus kuat, harus berani, harus merdeka dan sebagainya. Jadi memang terkait perjuangan seperti itu. Jadi buku ini mungkin kalau buku Akagani tentang sejarah politik dan militer sudah banyak. Mas, kalau untuk puisi mungkin baru kita. Karena memang kita sengaja mengangkat yang tidak diangkat oleh orang lain seperti itu. Cek ke Mas Ari Panji, alangkah banyak keunikan dan kehebatan kota Palembang ya. Kalau dibahas satu hari mungkin tak cukup. Minimal kita hari ini bisa 2 jam kalau nak dibahas. Cuman ya tergantung durasi kita lah. Jadi kita batasi. Nah, jadi kan kita beruntung ada sosok seperti Cek ke Mas Ari Panji. Mulai besar-besar ke. Mulai nak meromo nih. Memanglah besar kan kamu. Tapi memang layak untuk kita besarkan karena tadi cukup paham tentang sejarah budaya Palembang, sudah tidak mau cebai, ada karya akademiknya. Nah, kita ini kan sebenarnya butuh orang-orang seperti Cek Ari. Terima kasih. Nah, tapi sisi lain kita wong umum juga prihatin. Mak mana tak kate Cek Ari lagi. Mak mana kalau buku-buku modern ini tidak ditulis. Nah, kira-kira ini kan jadi keprihatinan kita. Cek Ari Dewa merasa itu tidak. Kemudian apalah harapan ke depan? Ya, salah satu kenapa kami punya komitmen untuk tetap menulis, meskipun di sela-sela kesibukan kami, dan kami target paling minimal 1 tahun 1 buku. Karena itu tadi kekhawatiran tadi, Cek. Jadi jadi kita punya kekhawatiran generasi menerus ini tidak tahu sejarah dan budaya. Jadi kami berusaha mengangkat apa yang kami bisa lakukan, apa yang bisa kami tahu, ya kami tuliskan. Nah, itu intinya. Nanti pengembangannya silakan penulis-penulis selanjutnya. Seperti kami pernah menulis sejarah Tionghoa Palembang. Waktu itu kami angkat menjadi skripsi dan juga jadi buku. Nah, di tahun 2008 kami nulis skripsi, kemudian tahun 2010 jadi buku. Kemudian juga kami nulis tentang pengantar ilmu sejarah dan lain sebagainya. Ada juga tentang Kresidenan Palembang, banyak ya. Yang saya bilang sebelumnya kemudian stagnan gitu kan. Nah, kami coba komitmen 2019, 20, 21 dan seterusnya, insya Allah 1 tahun 1 buku. Kami ingin tetap mengangkat brand lokal. Karena kalau tidak kita sebagai generasi Palembang, generasi Sumatera Selatan, ya siapa lagi. Dan bahan aku bikin banyak. Tinggal bagaimana kita
berani untuk mengangkat itu. Pesan-pesan kepada generasi sekarang ya cintailah sejarah dan budaya kita dewe. Harus bangga dengan pakaian kita dewe. Kita punya kebesaran. Kita punya zaman Sriwijaya. Kita punya zaman Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang itu kita menjadi pusat peradaban sastra. Bayangkan. Pusat peradaban Sastra Islam. Makanya di sini naskah-naskah itu tertulis dengan huruf Arab Melayu. Itu kan udah banyak tidak tahu. Pusat kajian agama, tokoh-tokoh intelektual keagamaan, kiai-kiai besar lahir di sini. Contohnya Abdul Somad Al-Palimbani dan kiai-kiai yang lain. Misalnya. Itu tidak ada yang mengangkat. Orang cuma mengangkat satu, yang lainnya tidak diangkat. Harusnya ini diangkat satu persatu. Dan daripada setiap periode muncul ulama-ulama besar dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Jadi kita nih namanya Palembang Darussalam, boleh. Betul. Negeri yang aman dan tentram. Doa para pendahulu kita Itu ya. Iya. Di dunia ini, terutama di Asia Tenggara cuma 3 yang pakai Darussalam. Aceh Darussalam, Palembang Darussalam, Brunei Darussalam. Brand itu nggak boleh kita manfaatkan sebenarnya. Dan itu bukan hanya sekedar brand, tapi doa menjadi negeri yang aman dan tentram. Nah, banyak udah paham itu kan. Anti malahan, dia pakai Darussalam ada Arabnya. Saya jangan Arabnya, lihat artinya sebenarnya. Visi misinya jelas, filosofinya jelas. Luar biasa, kita mesti bangga. Kita mesti bangga terhadap budaya kita, terkhusus budaya kota Palembang. Nah, negeri Palembang. Oh, negeri ya? Ya, karena negeri Palembang itu menunjukkan Sumatera Selatan. Beda, kalau kota Palembang hanya kota Palembang sekarang. Itu disebut dengan negeri Palembang itu ya Sumatera Selatan. Boleh ilmu lagi ya. Gitu. Inilah enaknya nonton channel YouTube Cerita Mangle, tempat cerita wong hebat. Kali ini kita sudah menyaksikan cerita hebat tentang negeri Palembang. Nah, tidak salah lagi kan? Tidak salah lagi. Ya. Kurasa kita dulu, lain waktu kita ketemu lagi. Siap. Aku yakin dulur Mangle ini nunggu episode berikutnya. Kita lihat komentar kayak di kolom komentar. Biasanya ada yang minta seri 2, kita siap. Oh iya. Atau nunggu ini request momen-momen khusus. Oke. Kami nunggu undangannya. Siap. Asal nak bosan deh. Baik, dulur Mangle, demikian kita sudah berbicara panjang lebar tentang sejarah budaya Palembang dan kontekstualannya bagi generasi milenial. Aku tadi baca status Cek Ari Panjini, sejarah membuat kita bijak. Iya. Oleh karena itu kapan kita nak bijak, bahasa dusunnya history make man wise. apa? History make man wise. Bahasa dusun itu. Bahasa dusun. Nah, lu mah ngomong bahasa impor. Artinya itu lah tadi. Iya, Percaya yang penting cerita Mangle bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cek.